Surabaya, ragam hiburan dan musik inspiratif. Hai, balik lagi Agil Seraji. Seperti janji saya tadi di jam 10 ini, saya nggak sendirian karena nanti akan ngobrol dengan seseorang yang nanti akan memecahkan sebuah masalah yang mungkin masih dalam mungkin masih bertanya-tanya gitu ya. Apalagi kalau kita punya masalah tentang berat badan gitu ya. Memang sih salah satu hal yang sering bikin dilema buat kita semua, apalagi kalau sudah punya tubuh yang mengidap penyakit berisiko ya, misalkan kita punya diabetes, kemudian juga misalkan ada amit-amit ya, misalkan ada penyakit jantung ataupun stroke dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya yang pasti nggak boleh sembarangan diet kali ya. Nah, tapi Mitra MTB, pernah tahu nggak sih tentang bedah bariatrik? Ini salah satu metode medis yang sudah banyak dicoba bahkan oleh beberapa artis ternama di Indonesia dan sudah terbukti berhasil mereka dan juga menurunkan berat badan. Cuman ya, yang penting dari tindakan bariatrik ini sendiri adalah untuk kesehatan. Jadi apa sih sebetulnya bariatrik itu dan apa benar bisa memperbaiki metabolisme tubuh kita? Yuk, sebentar lagi nih saya akan ngobrol dengan Dr. Luciana Wardoyo. Beliau adalah dokter spesialis bedah yang menangani tindakan-tindakan bariatrik dari Rumah Sakit Husada Utama. Oke, sepertinya beliau sudah siap juga di depan saya. Halo, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Masih Mas pagi apa Agil. siang ya ini? Pagi. Ya? Masih pagi ya. Atau siang aja supaya cepet buka. Oh gitu ya. Makasih loh Dok pengertiannya. Jadi biar cepat buka kali ya. Oke, apa kabar? Sehat ya berarti ya? Sehat. Oke, baiklah. Nah, seperti yang kita sudah sounding beberapa hari terakhir ini dan barusan juga saya sounding, ini sempat viral sih ya memang ya Dok ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, nah dokter sendiri sudah lama juga kah berpraktek di Rumah Sakit Husada Utama ini? Saya sudah 12 tahun ya di Husada Utama. Wow. Berarti sudah banyak juga ya menangani orang-orang yang melakukan bedah yang satu ini. Bariatrik ini soalnya baru populer ya sejak mulai artis-artis ibu kota. Tapi Terus sebetulnya sudah lama. Sudah lama. Cuman mulai populer di 1-2 tahun terakhir ini ya. Jadi mungkin banyak masyarakat baru tahu. Mulai tahu apa itu bariatrik. Oke, nanti akan kita bahas tuntas ya tentang masalah ini. Tapi yang jelas buat Mitra B, boleh nanti kalau misalkan mau tanya-tanya juga, nih mumpung dokternya langsung ada di sini. Jadi boleh langsung tanya lewat WhatsApp kita juga boleh ya di 081 atau bisa langsung aja titip komentar di kolom komentar karena kita juga lagi live di YouTube juga. Dok, mungkin bisa disapa di situ kameranya. Halo. Oke, nah itu yang lagi nonton kita di YouTube. Jadi boleh silahkan. Boleh ya bisa berkonsultasi langsung dengan dokter siang hari ini ya. Nah, oke, sebelum kita bahas tentang bariatrik itu sendiri, Dok, apa sih indikasi seseorang dikatakan obesitas? Karena kan orang-orang akhirnya jatuhnya diet. Mungkin udah capek kali ya dietnya, akhirnya bisa jadi milih jalan yang satu ini. Nah, ngomongin soal obesitas tadi, yang dikatakan obesitas itu yang seperti apa, Dok? Jadi kapan seseorang dikatakan obesitas itu saat ini yang dibuat indikator adalah BMI, Body Mass Index. Jadi indeks massa tubuh. Jadi ada perhitungan, gampang banget ngitungnya sih. Jadi berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Jadi hitung berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Contoh nih, seseorang 100 kilo, tinggi badannya 1,5 meter kuadrat. Langsung dihitung 100 dibagi 1,5 meter kuadrat, jatuhnya BMI-nya, Body Mass Index-nya adalah 44,4. Nah, kapan dikatakan obesitas? Jadi BMI normal itu angkanya 18,5 sampai 24,9. 18,5 sampai 24,9. Underweight, jadi yang kurus nih, dibilang orang kurus itu. Ini yang normal tadi itu ya? yang normal. Kalau yang kurus kurang dari 18,5. Kurang dari 24 juga. Enggak, itu normal. Kurang, jadi kalau underweight, orang dikatakan bukan BMI normal, jadi rata-rata berat badan itu kalau yang kurus, kecil, malnutrisi mungkin ya, itu kurang dari 18,5. Normal 18,5 sampai 24,9. Nah, dikatakan
overweight nih, belum obes nih, Oke. itu 25 sampai 29,9. Oh. Nah, dikatakan obes kalau dia BMI lebih dari 30. Jadi Hmm. langsung aja hitung nih, berat badan berapa dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Oke. Nah, orang-orang dikatakan obes itu kalau sudah lebih dari 30. Ada yang dikatakan extremely obese. Jadi kalau dia lebih dari 35 BMI-nya. Mm-mm. Atau dia morbid obesitas, artinya obesitas yang benar-benar sudah menjadi penyakit ya. Itu kalau lebih dari 40. Oh. Jadi bariatrik memang diindikasikan untuk orang-orang obesitas ya. Jadi kalau yang BMI-nya masih 25 yang overweight Belum bisa. belum bisa, diet aja lah. Oh, Coba oke. olahraga. Siapa Begitu. tahu berhasil gitu Siapa ya. tahu berhasil. Dan mudah-mudahan juga nggak bertambah juga ya sampai akhirnya over tadi atau obesitas Ya, tadi kalau ya. obesitas nanti ketemu saya, Ah, oke. bariatrik. Oke. Mohon maaf dok, ini saya belum ngukur tinggi badan saya, lupa berapa. Terus coba kalau dari kelihatan, maksudnya secara visual ya, misalkan dokter lihat saya, itu nggak bisa ditentukan obesit, nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi kita Oke. lihat nanti ngitung dari tinggi badan. Cuman kelihatan, oh ini agak kelihatannya overweight nih. Atau kelihatan yang memang gemuk banget ya. Oke. Jelas itu obesitas. Bisa po biar saya ambil tindakan. Ya, siapa tahu gitu kalau misalnya Gitu BMI-nya ya. agak mepet-mepet gitu ya. Oke, karena kayaknya udah mulai capek ya dietnya ya. Tapi saya belum terlalu parah kan dok? Kelihatannya enggak sih, masih Enggak. masih BMI normal kelihatannya. Normal ya. Iya. Oke, baik. Alhamdulillah masih aman ternyata saya ya. Oke, berarti itu ya lebih ke massa index body tadi ya, yang itu yang dihitung ya. Yes. Seseorang bisa dikatakan sudah termasuk obesitas atau belum. Oke, nah balik lagi ke soal yang lagi viral beberapa waktu belakangan ini, terutama mungkin salah satunya Meli ya yang kita, Iya, itu kan betul. terlihat banget ya. Iya. Dari yang Gede banget. terus tiba-tiba balik lagi dia ke kayak tahun 90 badannya dia Iya, itu. betul. Oke, jadi sebetulnya dan perubahannya benar-benar drastis kan yang mereka lakukan. Nah, bariatrik itu sendiri sebetulnya gimana sih dok? Jadi bariatrik itu merupakan salah satu cabang dari ilmu kedokteran. Dia membahas tentang penyebab, pencegahan dan pengobatan dari obesitas. Oke. Itu jadi ya memang khusus untuk seseorang dengan obesitas yang namanya bariatrik dan Oke. metabolic surgery itu. Selain itu nggak boleh ya? Selain itu nggak boleh. Jadi nggak ada ceritanya BMI normal 20 minta bariatrik itu tidak indikasi. Jadi memang indikasinya untuk pasien-pasien dengan obesitas. Oke, baiklah. Nah, benar nggak sih dok sebetulnya tujuan bariatrik itu bukan semata-mata buat nurunin berat badan aja, tapi untuk kesehatan juga. Sedangkan berat badan yang turun itu kan semacam apa sih, bonus ya gitu ya? Betul. Jadi Benar nggak tuh? bener. Jadi prosedur bariatrik ini bukan tujuannya bukan untuk menurunkan berat badan tepatnya, tapi untuk memperbaiki metabolisme tubuh Oke. supaya mencegah berbagai macam penyakit. Contoh misalnya pasien dengan kencing manis, Oke. pasien dengan hipertensi, rata-rata berat badan akan berlebih. Jadi dilakukan prosedur bariatrik Mm-mm. supaya menjadi lebih sehat, bonusnya turun berat badannya. Jadi dan itu rata-rata lumayan cepat ya mereka, atau beda-beda setiap orangnya? Beda-beda setiap orang. Mungkin kayak Meli itu kan nggak langsung turun, tapi kan dia butuh waktu berapa bulan. Jadi nggak ada namanya bariatrik habis lakukan tindakan langsung kurus, nggak ada. Tetap butuh perjuangan pasti. Biasanya yang selama ini ditangani dokter itu mereka rata-rata berapa lama? Target kita untuk kembali ke berat badan ideal itu 1 tahun ya. Oh, Iya. lama juga ya ternyata ya? Lama, karena misalnya pasien itu berat badannya 100 kilo, berat Oke. idealnya 50 kilo. Nggak mungkin sebulan turun 50 kilo kan nggak mungkin. Oke. Tapi dengan bariatrik itu menjadi mungkin, butuh waktu tapi nggak bisa langsung 100 kilo habis operasi langsung kecil, nggak bisa. Oh, jadi Pasti turun bertahap per bulan, per bulan, demi target bulan. betul. Oh, oke. Jadi Wah. nggak bisa langsung wah instan habis 100 kilo minggu depan jadi 50, nggak mungkin. Oh, jadi ada yang mungkin nanti nikahannya 3 bulan, 4 bulan lagi pingin pakai kebaya yang pas gitu ya? Betul. Nggak bisa juga Nggak ya? bisa. Jadi pasien saya kemarin karena mau wisuda. Oh iya, betul. Jadi kurang 4 bulan mau wisuda, saya harus kecil dok. Oke, mari kita perjuangkan. Tapi Kurus kurus juga. kebayanya cukup nih, jadi Ya, cantik nih. Ya karena mungkin tiap orang beda-beda itu tadi Betul. ya. Pasca bedahnya itu butuh waktu untuk kembali normal itu beda-beda Ya. setiap orangnya. Oke. Apa saja nih dok manfaat dari tindakan yang bariatrik ini? Ada yang bilang bariatrik ini bisa
menyembuhkan diabetes. Apa benar? Benar. Jadi memang manfaat ini yang satu yang jelas kembali ke indikasi awal ya. Oke. Dia obesitas dengan BMI yang berlebih 35 atau lebih dari 30. Kemudian dia ada komorbid. Komorbid mungkin sekarang orang-orang udah paham ya komorbid sejak gara-gara Semenjak ada COVID ya. itu ya. Jadi ada kencing manis, hipertensi, terus penyakit jantung koroner. Nah, dia dengan bariatrik itu dia bisa menjadi lebih sehat. Jelas itu manfaatnya. Dan pasien-pasien atau seseorang dengan obesitas itu harapan hidupnya dibandingkan dengan teman-teman sebayanya pasti mengalami penurunan. Iya. Jadi kalau dia bisa menjadi lebih sehat dengan turun berat badannya, kencing manis terkendali, metabolisme gula, lemak semua bagus, ya dia akan menjadi lebih sehat dan memperpanjang, meningkatkan usia harapan hidup ya. Oke. Gitu. Oke, baiklah. Wah, menarik ya Mitra TB. Jadi kayak punya harapan gitu kali ya Dok ya, yang udah berkali-kali gagal diet sama seperti saya juga gitu ya. Nah, Mitra TB kepengen nanya-nanya seputar obesitas dan juga bariatrik ini. Yuk langsung aja ya nanya lewat WhatsApp kita ya di 081552211027 atau bisa juga nih komentar langsung di live streaming kita di YouTube ya di 102,7 MTB FM Surabaya. Dok, nanti akan kita balik lagi untuk segmen berikutnya ya. Oke. MTB FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak ditukokno Mem. Ning Eli ta. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan MTB, Yoga rame re. MTB FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak ditukokno Mem. Ning Eli ta. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan MTB, Yoga rame re. MTB FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak ditukokno Mem. Ning Eli ta. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan MTB, Yoga rame re. MTB FM Surabaya.
Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak ditukokno Beb. Ning Eli ta. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan NTB. Yoga rame re. .7 MTB FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak ditukokno Beb. Ning Eli ta. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan NTB. Yoga rame re. .7 MTB FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak ditukokno Beb. Ning Eli ta. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan NTB. Yoga rame re. Oh harus banget ya ada lagunya Meli gitu. Biar inget gitu ya. Iya biar nyambung aja gitu aja biar kita ada masuknya tuh pas gitu ya. Jadi bisa jadi ini alasan Meli juga kali ya. Biar performance-nya juga mungkin jauh lebih. Kan dia kan kalau performance itu kan out of the box ya kadang Iya. baju-bajunya itu kan. Betul. Udah gitu lincah. Nah mungkin alasan itu juga akhirnya memilih untuk bedah Bariatrik, betul. bariatrik itu tadi. Oke baik. Nah balik lagi yang pasti Mitra TV dan masih bersama dengan Dr. Lucy dan kita lanjut ngobrol lagi nih. Nah kalau tadi kita sudah sempat kenalan ya sama bedah bariatrik itu sendiri. Nah sekarang kita pengen tahu juga nih proses bariatrik itu sendiri dan apa sih jenis-jenis dari bariatrik itu sendiri dok? Jadi bariatrik itu bukan hanya tindakan pembedahan ya. Oke. Jadi yang saat ini yang kita bisa lakukan, kita tawarkan itu udah 3 macam. Jadi tiga macam bariatrik. Oke. Jadi bukan hanya pembedahan. Jadi ada namanya intragastric balon. Jadi balon di dalam lambung. Oke, balon di dalam lambung. Balon dalam lambung. Oke, yang kedua nanti akan kita bahas satu-satu ya. Yang kedua endoskopi bariatrik. Jadi bukan operasi tanpa sayatan, hanya menggunakan alat endoskopi. Jadi alat yang dimasukkan lewat mulut untuk dilakukan bariatrik. Oke, dan yang ketiga? Yang ketiga yang namanya pembedahan yang seperti dilakukan Meli itu. Oke, satu-satu kita bahas yang tadi yang balon dulu. Oke, yang balon itu apa itu? Intragastric balon. Jadi balon dalam lambung. Jadi prosedurnya itu penurunan berat badan dengan menempatkan balon silikon berisi cairan ke dalam lambung. Jadi membatasi jumlah makanan yang masuk. Jadi seseorang akan lebih cepat merasa penuh ya. Karena diisi balon itu cairannya sekitar
350 sampai 750 cc. Jadi bisa Oke. bayangkan sudah penuh. Dan Ini saya lagi ngebayangin ini balon ya memang bentuknya silikonnya terus ditaruh di dalam perut ini gimana ini? Ini prosesnya gimana? Mungkin bisa Nah, dijelaskan. jadi ini bukan Ntar suatu balon ulang tahun nah, lah. itu nanti ditelan gitu ya, bukan. Jadi ini bukan suatu tindakan operasi. Jadi ini bisa untuk seseorang yang sudah capek diet, Oke. olahraga nggak turun-turun, atau BMI-nya yang belum sampai yang ekstrim obes ya. Jadi yang BMI masih 30, yang overweight, yang mendekati. Nanggung kali Nah ya. ya, nanggung seperti itu ya. Jadi macam balon ini bisa dengan endoskopi atau tanpa endoskopi. Jadi artinya misalnya ada seseorang datang, Oke. harus periksa dulu ya, nggak bisa langsung datang-datang, dok Telan saya pula. minta balon gitu ya, nggak bisa. Jadi kalau sudah ada pemeriksaan cerita Oke. riwayatnya gimana, dia mau pasang balon, itu tinggal datang, telan kapsul begitu, Oke. ya kayak orang telan obat begitu, Oke. kapsul itu ditelan, nanti kita kembangkan dari luar, diisi cairan, sudah balon itu nanti ditempatkan di dalam lambung. Oke. Oh, jadi bukan kita telan balon yang udah. Bukan. Oh, alah. Telan balon 500 cc kan nggak mau, jadi telannya kayak telan kapsul begitu. Oh, jadi ada prosesnya nanti si kayak kapsul itu nanti Kapsul akan mengembang sendiri. Kita kembangkan dari Dikembangkan. luar, Oh, diisi oke. cairan, setelah itu sudah pasien bisa pulang. Aku tadi ngebayang ini mangapnya seberapa lebar Enggak, ya. enggak. Jadi telan kapsul kecil begitu, kayak Oh, kapsul-kapsul Oke. itu. Atau ada yang dengan endoskopi, karena balon yang langsung ditelan itu bertahan 16 minggu. Oke. 16 minggu dengan harapan dia berat badan udah turun pada saat itu ya. Oke. Setelah itu balon itu akan dissolve, jadi akan lepas sendiri, keluar lewat kotoran. Oh, I see. Itu. Ada balon yang wah saya kalau 16 minggu kurang nih dok. Saya butuh lebih panjang. Oh, dari yang proses yang nelan balon itu Sampai balon kan ada dikembangkan. dua macam juga. Ada dua macam juga. Oke. Jadi ada yang balon ini ditelan tanpa tindakan endoskopi, itu Oke. bisa bertahan 16 minggu. Mm-mm. Setelah itu balon itu akan hilang, akan keluar. Ada seseorang yang bilang, "Dok, saya kalau 16 minggu Kelamaan. kurang, Oh, kadang kurang. kurang. Oke. Saya maunya lebih panjang supaya saya turun berat badannya lebih banyak." Oke, ngambil tindakan yang berikutnya. Tindakan berikutnya pasang balon juga, tapi dengan endoskopi. Itu bisa bertahan 365 hari. Oh, 1 tahun 1 balonnya. tahun. Oke. Jadi selama 1 tahun dengan harapan dia turunnya lebih banyak. Nah, itu maksudnya kan kalau yang ada yang metode yang satu kan dipotong ususnya ya, kalau Betul. bahasa Ya. bahasa kami ya, Dok ya. Ya. Nah, kalau ini berarti sama halnya juga. Kalau misalkan yang dipotong ususnya kan bisa jadi mungkin makannya nggak bisa banyak. Nah, sama halnya juga dengan balon tadi. Betul, cuman ini tanpa pemotongan, tanpa operasi. Iya. Jadi cuman telan kapsul, Dan dia juga nanti akan ngerasa makan dikit penuh. udah Sudah penuh, Oh, sudah penuh. I Karena kan see. kenyang ya. Jadi kalau dia makan lebih banyak, penuh perutnya. Oh, I Mual see. nanti. Jadi akibatnya jatah makannya berkurang, kenyang lebih cepat. Oke. Otomatis kan ya harapannya berat badan pasti akan turun. Oh, lumayan ya, kan katanya sekarang berasnya agak mahal ya. Iya betul. Oke, kemudian kita loncat ke jenis yang berikutnya. Endoskopi. Endoskopi. Jadi endoskopi ini kita ngecilkan lambung, Oke. nggak pakai dipotong tapi dijahit, dikecilin. Aduh. Pakai endoskopi. Jadi nggak pakai diiris, disayat begitu, tidak. Oh, lebih ibaratnya kalau kita ngecilin baju gitu ya. Betul. Jadi Oh. lewat endoskopi pasien dibius tetap. Jadi lewat Oke. alatnya masuk lewat mulut, endoskopi masuk ke dalam lambung, kita jahit lambungnya, dikecilin. Oh, berarti nggak dibedah, Nggak dibedah, dibelah perutnya nggak dibelah ya? perutnya. Oh, tetap dari Ya, mulut. tetap dari Aduh, aku mulut. tetap ngebayangin itu kayak ngeri gitu. Dikecilin tapi kan jadinya, jadi Oke. kecil lambungnya. Jadi sama kapasitas makannya akan berkurang, kenyang lebih cepat, Oke. ya berat badan juga akan turun nanti. Hmm. Itu kalau seseorang yang nggak mau, saya nggak berani operasi dok, saya nggak mau diiris, saya endoskopi aja, bisa. Oke, bisa. Nah, dan yang ketiga. Nah yang ketiga ini yang paling populer nih, karena yang Iya. dilakukan para artis itu pembedahan. Jadi pembedahan tuh banyak macamnya. Oke. Tapi yang saat ini yang banyak itu laparoskopi sleeve gastrectomy. Itu apa? Jadi dengan minimal, sayatan minimal. Jadi jangan bayangkan perutnya bakal dibelah gede gitu, enggak. Tapi pakai alat kecil-kecil, irisannya sekitar 1,5 cm, 2 cm. Jadi dimasukkan alat begitu,
lambungnya dipotong, dikecilkan, jadi dibentuk sleeve seperti lengan baju gitu ya. Oke, Jadi juga lewat dari mulut. enggak, itu operasi. Operasi ya, Itu operasi, operasi. oke. Jadi itu tetap dengan operasi, tapi bukan yang dibelah gede gitu enggak, tapi Yang dengan kayak orang sesar gitu enggak ya? bukan. Jadi dengan alat laparoskopi, jadi irisannya kecil-kecil, 1,5 senti, 2 senti. Oh, kecil ya. Oke. Terus lambungnya dikecilin. Jadi lambung itu yang kapasitasnya gede itu dipotong, disisakan 10 sampai 15% saja. Itu. Oke, ini pemikiran orang awam sama seperti saya. Apakah orang yang obesitas itu juga memiliki apa ya istilahnya tuh bukan diameter panjang ususnya lebih panjang atau gimana sih? Jadi tergantung tinggi badan juga ya. Rata-rata lambung manusia itu kapasitasnya tergantung. Jadi kalau dia makannya cenderung banyak terus ya lambungnya juga akan gede. Iya, kadang-kadang orang kurus makannya banyak loh. Nah. Sebaliknya, kadang orang gemuk makannya dikit, tapi nggak kurus-kurus juga Nah, gitu. itu setiap kali kalau ketemu pasien obes, saya itu sudah nggak makan loh dok. Saya kok nggak turun-turun gitu ya. Saya tanya, lah ngemilnya? Iya, saya ngemil terus dok. Nah itu. Lah ngemil itu permisi ya, ngemil itu kan juga ngunyah ya, Nah, makan juga itu. berarti kategorinya. Tuh, Oke, normalnya orang panjang ususnya berapa sih? 5 meter ya. 5 meter 5 ya. Oh, oke, baik. Nah, 5 meter biasanya dikurangi berapa? Nah itu tergantung. Kalau kita sleeve gastrectomy, jadi yang ngecilin lambung, kita nggak ngurangi panjang ususnya. Oh, Jadi kita mengurangi kapasitas lambungnya saja. Jadi yang dipotong hanya lambungnya saja. I see. Ada yang berikutnya, kalau memang yang morbid obesitas yang benar-benar sampai lebih dari 40 yang wah gemuk banget itu kita bypass. Kita bypass itu artinya kita potong lambungnya dikecilin, kecil banget, kemudian langsung di bypass ke usus halus. Jadi tidak dipotong tapi di bypass. Jadi ada makanan itu tidak Melewati itu. tidak melewati itu supaya penyerapannya juga berkurang. Oh, jadi bayangan saya tuh tadinya kayak misalkan 5 meter jadi 2 meter gitu enggak ya? Betul. Jadi bukan dipotong ya, tapi makanan Bypass. itu bypass. Jadi nggak lewat yang atas-atas itu, langsung di bypass supaya terserap lebih sedikit. Jadi tidak dipotong. Yang dipotong lambungnya, Oh, I see. dikecilin. Ibaratnya kalau misalkan kita dari Joyoboyo ke Manuan gitu ya. Ya, bypass nanti. Bypass itu kayak langsung lurus gitu ya, lewat Betul. gang kecil-kecil gitu ya. Yes. Oh, nggak lewat Banyuri berarti ya. Nah, gimana caranya cepat gitu kan? Jadi lebih cepat. Oh, I see. Oke. Nah, dari ketiga jenis tadi, lebih sering orang milih yang mana, Dok? Tergantung. Jadi pasien seseorang harus konsultasi dulu ya. Dia maunya gimana? Terus riwayat penyakitnya apa? Oke. Jadi kalau misalnya pasien yang BMI-nya kurang dari 35 gitu, mungkin kita tidak akan menyarankan untuk bypass. Tergantung dari BMI komorbid seseorang. Oke, jadi bukan berarti aku banyak duit, Dok. Jadi aku pengennya yang ini aja yang lebih mahal, nggak juga ya? Enggak juga begitu, karena ada indikasi ya, indikasi medis mana yang harus dilakukan, mana yang sebaiknya dilakukan. Oh alah, jadi nggak serta-merta, aduh, saya sultan, jadi nggak apa-apa deh saya lihat ini nggak juga ya berarti ya? Enggak. Oke, nah ada nggak sih dok kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang dibolehkan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan bariatrik ini atau bedah ini? Oke, yang dibolehkan yang jelas obesitas ya. Oke. Jadi pasien yang dengan BMI normal, kita tidak akan melakukan bariatrik. Oke. Jadi BMI normal kayak tadi 18,5 sampai 24,9 ya. Atau yang overweight itu tanggung banget. Yang BMI-nya 25 sampai 30 itu kita tidak melakukan pembedahan ya. Kecuali kalau dia memang 30 tapi dengan komorbid. Misalnya dia ada kencing manis, penyakit jantung koroner. Nah, itu kita pikirkan untuk bariatrik. Setelah dia diet, obat-obatan, nggak bisa. Kemudian untuk yang tidak diperbolehkan, hampir rata-rata pasien seseorang dengan obesitas itu bisa. Cuman ada kondisi-kondisi yang dimana memang sebaiknya jangan. Contoh nih, Misalnya, dia penyakit paru stadium akhir, jadi nafasnya sudah sesek. Atau penyakit jantung koroner yang sudah gagal jantung. Kita tidak akan melakukan operasi untuk pasien-pasien seperti itu karena Akan resikonya membahayakan. betul. Atau dia pengobatan kanker, masih aktif pengobatan kanker, ya kita tidak menyarankan juga. Tapi rata-rata seseorang dengan obesitas itu bisa. bisa. Yang nggak bisa ya kurus tadi ya. Ya kurus tadi kan memang bukan indikasi ya. Nah, iya. Ngapain juga gitu ya. Oke. Nah sekarang ini kan lagi bulan puasa dok. Nah kalau misalkan boleh nggak sih pasien yang pasca melakukan bedah bariatrik ini apa mereka masih bisa diperbolehkan untuk puasa? Oh boleh banget. Oh boleh banget ya. Cuman ya kondisi-kondisi tertentu ya. Contoh misalnya dia barusan operasi, ya kita tidak menyarankan untuk puasa. Karena kan harus ada pengawasan ya. Karena setelah operasi yang dipotong lambungnya,
dia kan nggak bisa makan, Mm-mm. nggak kepingin makan, Mm-mm. tidak disarankan untuk puasa dulu. Jadi kalau misalnya seandainya pengen puasa Ramadan, puasa dulu aja, nanti Oke. baru bariatri. Akan jauh lebih bagus Akan kayaknya. jauh lebih bagus. Siapa Oke. tahu dengan puasa Berhasil. sudah berhasil. Ya amin, terima kasih. Nah, secara aktivitas, kalau tadi kan puasa. Nah, kalau misalkan secara aktivitas pasca melakukan bedah ini, apakah juga bisa tetap beraktivitas seperti biasanya atau justru malah harus dikurangi? Enggak, J. Jadi tetap pasien itu bisa beraktivitas. Kalau yang tanpa tindakan operasi dengan balon endoskopi itu langsung beraktivitas oke. Oh, oke. Pasca operasi aktivitas normal biasa boleh. Karena kan saya tanya kecil-kecil ya, jadi nggak ada. Malah pasien disarankan tetap harus olahraga Oh, setelah iya. bedah pun Setelah dengan 3 bedah. jenis tadi. dengan 3 jenis tadi. Karena kan nggak bisa cuman operasi nanti kurus, nggak bisa. Tetap harus diet, tetap oke. harus olahraga. Oh iya ya, jadi jangan dibayangkan kalau orang sesar kan nggak mungkin ya habis operasi sesar terus kegiatan aktivitas yang agak berat gitu enggak ya. Ya. Kalau ini beda ya karena Beda. sehatannya kecil tadi ya. Betul. Oke, baiklah. Nah, aduh ini kayaknya kita semakin tahu ya. Jadi gimana ini Mitra B? Semakin tertarik untuk melakukan tindakan bariatrik ini. Nah, buat Mitra B yang sedang bertanya-tanya kira-kira resikonya apa? Pokoknya dengerin terus ya, setelah ini kita akan balik lagi untuk ngupas lebih dalam lagi. So, tetap stay tune di sini. Seratus 102,7 MTBR FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak itu kan ning Eli lah. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan NTB, Yoga rame re. Seratus 102,7 MTBR FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak itu kan ning Eli lah. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan NTB, Yoga rame re. Seratus 102,7 MTBR FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak itu kan ning Eli lah. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan NTB, Yoga rame re. Seratus 102,7 MTBR FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak itu kan ning Eli lah. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan NTB, Yoga rame re. Seratus 102,7 MTBR FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak itu kan ning Eli lah.
Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan NTB, Yoga Rame Re. Seratus 102,7 MTB FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak itu kok Ning Eli ta. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan NTB, Yoga Rame Re. Seratus 102,7 MTB FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak itu kok Ning Eli ta. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan NTB, Yoga Rame Re. Di MTB Healthy dan tentunya masih terus ya bersama dengan saya Agus Saraji dan juga Dr. Lucy. Masih semangat ya, Dok? Masih. Nah, di segmen 3 ini sebelum kita nanti akan bahas resiko-resikonya seperti apa. Tadi ada satu pertanyaan lagi yang saya mau tanya. Ada nggak sih, Dok, pantangan-pantangan yang harus dipatuhi oleh pasien pasca melakukan operasi atau bedah bariatrik ini, Dok? Jadi bukan setelah, sebelumnya juga harus ada pantangan-pantangan ya. Sebelum melakukan. Sebelum melakukan. Jadi Oke. harus ada persiapan, harus dia dulu pasien. Jadi nggak bisa datang-datang saya minta operasi, nggak bisa. Jadi harus ada perjuangan dulu, diet, diet 7 sampai 14 hari, 1 sampai 2 minggu. Dia harus diet rendah kalori. Oke. Berat badannya harus turun dulu. Mm-mm. Turun entah 1 kilo, 2 kilo, pokoknya dia harus turun dulu. Baru bisa dilakukan. Baru bisa dilakukan. Karena itu menunjukkan juga bahwa memang dia bertekad ya. Ada niat Ada benar-benar niat ya. untuk menurunkan berat badan. Setelah operasi ada pantangannya. Jadi dia nggak bisa makan padat tidak bisa. Oke. Jadi ada pola makan, jenis makanan yang kita atur ya. Dari seseorang yang setelah melakukan tindakan dia harus mengikuti itu. Jadi nggak bisa habis operasi saya minta nasi padang 1 piring. Nggak bisa. Oke. Jadi dia harus cair selama cair. 2 minggu. Ya turun pasti berat badannya. Bubur terus berarti. Sebelum bubur dia hanya cair. Jadi semi solidnya minggu kedua. Oke, berarti sejenis bubur pun belum bisa. Belum bisa. Karena dia masih ada tekstur kasarnya ya. Betul. Jadi air. Bener-bener Cair. cair. Cair jadi clear water, jadi kayak sari buah. Oh. Nanti hari keempat baru susu, Oke. yogurt. Nanti semi solidnya minggu kedua. Oh, benar-benar cair ya. Berarti benar-benar bukan makanan yang kudu di blender gitu nggak juga ya? Belum. Nantinya bisa. Nantinya dia akan bisa makan nasi padang lagi bisa. Oh, bisa ya. Tapi tidak dalam Heeh. 2 minggu, 3 minggu pertama nggak bisa. Kedepannya tetap masih bisa makan seperti biasanya tapi Nggak kepingin. nggak barbar juga ya. Iya. Karena juga harus tetap dikontrol ya, Dok ya. Betul. Oke, nah sekarang kita masuk ke resiko-resikonya nih. Terima kasih ya untuk Pintar Itu yang sudah WhatsApp dan juga sudah drop komen di live streaming kita di YouTube. Nanti akan kita jawab satu-satu ya. Nah, kalau ngomongin soal resiko nih, ada nggak sih, Dok, tindakan-tindakan khusus gitu ya? Perawatan khusus misalkan pasca melakukan operasi ini? Kalau perawatan khusus sih nggak ada ya. Jadi kalau yang pasien dengan endoskopi atau dengan balon kan tanpa ada perawatan luka dan sebagainya. Cuman ya itu pola makan, jenis makanan harus diatur, itu khusus itu memang. Untuk yang
operasi, perawatan luka operasi aja seperti biasa, kemudian pola dietnya harus diatur. Oke. Jadi itu memang diet khusus yang saya bilang. Jadi 2 minggu pertama jangan berharap makan nasi ya. Oke. Dan jangan khawatir bahwa saya pengen padang nih dok, nggak kepingin. Lupa makan, lupa minum, nggak lapar soalnya. Pedes-pedes. Pedes-pedes sementara nggak boleh dulu. Oke. Aduh. Agak berat ya. Oke, nah kalau resikonya sendiri nih dok, kan mungkin setiap ya namanya, apalagi ini kan kalau misalkan ngambil yang jenis yang ketiga tadi yang bedah operasi, ada nggak sih resikonya di Operasi ya. Oke. Jadi resiko secara keseluruhan sih sama dengan resiko operasi yang lain bagian perut ya. Oke. Contoh resiko pengangkatan kantong bedu itu resiko operasi, resikonya sama. Jadi tidak ada resiko yang lebih besar dibandingkan operasi yang lain. Tetap ada resiko pasti namanya operasi ya. Tapi resikonya sama dengan operasi di bagian perut. Itu. Oke. Nah, apakah risiko-risiko ini bisa dihindari? Bisa. Jadi kalau mau operasi pasti ada persiapan pra-operasi ya. Jadi seseorang tuh harus konsultasi dulu supaya kita tahu riwayat penyakitnya. Kemudian dia harus diet tuh, rendah kalori yang saya bilang. Terus stop, nggak boleh rokok, nggak boleh alkohol. Jadi kalau mau bariatrik, bertekadlah untuk stop rokok dan alkohol karena itu sangat berpengaruh pada penyembuhan luka maupun operasi. Ngopi? Ngopi boleh, Oh boleh. rokok, alkohol yang nggak boleh. Oh, oke, baik. Kemudian ya mental support ya. Jadi kan ada yang sudah putus asa nih. Jadi harus ada ya mental support ya. Ayo bisa kok. Dari orang sekitar ya. Betul. Oke. Bagi dong tips dok, apa saja yang harus dipersiapkan supaya tindakan ini berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai yang diinginin. Oke, ya secara keseluruhan sih sama ya. Jadi harus mengikuti prosedur. Jadi harus cek kesehatan, ketemu dokter konsultasi, dia maunya gimana, terus bertekad ya memang pengen kurus nih, pengen sehat, bukan pengen kurus ya, pengen sehat. Jadi mengikuti prosedur persiapan secara keseluruhan ya, itu. Oke, baiklah. Kita masih punya satu segmen lagi Mitra TV seperti yang saya bilang tadi, kita akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sekarang kita mau cooling down dulu dengan satu lagu. Dokter suka lagu apa? Apa ya? Saya todongnya mendadak li. Kalau Krispati gimana? Oh boleh. Oh boleh ya. tujuh MTB FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak ditukokno Beb. Ning Eli ta. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan MTB, Yoga Rame Re. tujuh MTB FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak ditukokno Beb. Ning Eli ta. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya kawan MTB, Yoga Rame Re. tujuh MTB FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak ditukokno Beb. Ning Eli ta.
Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya Kawan NTB, Yoga Rame Re. tujuh MTB FM Surabaya. Biyen cilik aku sering nangis amarga nek njaluk jajan ora ditukokno. Oh, gak ditukokno ning Eli ta. Banyak kenangan-kenangan yang kayaknya susah dilupain. Ragam hiburan dan musik inspiratif. Surabaya Kawan NTB, Yoga Rame Re. Oke, kalau sekarang kita mau jemput beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita. Ini terima kasih ada Ningkusmiatun. Kayaknya tadi udah terjawab ya untuk pertanyaannya. Katanya habis operasi bariatrik ini makanya harus yang kayak gimana tadi udah dijelasin ya. Nah untuk pertanyaan berikutnya ada Cak Dandit. Selamat pagi dok. Dan Cak Agil katanya bapaknya itu tinggi badannya itu 162 cm, kemudian BB-nya 86, usianya 58 dan darahnya 90 sampai 160 gitu ya. Nah, katanya keluhannya itu sering pusing, migrain, kemudian juga BAB-nya kurang lancar. Bariatrik kah bapak saya ini boleh, maksudnya boleh di bariatrik kah? Apa solusi pencegahannya, kemudian juga penanggulangannya seperti apa agar cepat berat badannya seimbang, kemudian juga kesehatannya juga bagus. Mohon pencerahannya dokter. Oke, laki-laki 58 tahun dengan berat badan 86, tinggi badannya 162 ya. Yap. Kalau dihitung BMI ternyata 32,8, obes. Oke, udah berarti lebih dari termasuk 30. Kemudian ada hipertensi ya, 160 Ya. 90. Oh, itu termasuk hipertensi. Hipertensi. Ya? Jadi Oke. di atas 140 kan hipertensi ya. Jadi gimana pencegahan supaya lebih sehat? Jelas satu, diet. Oke. Jadi pola makan harus diperbaiki ya, kurangi lemak, gorengan. Kemudian obat hipertensinya diminum, kontrol rutin. Kalau sudah berusaha itu semua dan tidak berhasil, ada indikasi untuk bariatrik memang, karena kan BMI-nya lebih dari 30 ya, obes dia. Tapi bukan berarti nanti setelah operasi langsung beres semua ya, tetap harus ada kontrol. Oke. Tapi kalau dari kondisi ini kan bapaknya Cak Dandit, kalau dengan usia itu nggak ada masalah, usia 58. Nggak masalah. Jadi usia yang disarankan adalah usia produktif ya, 18 sampai 65 tahun. Oh, oke, berarti masih aman. Masih secara aman. usia, ya? Untuk anak-anak ada mungkin yang super obes banget, itu kita pun lakukan. Tapi usia produktif kalau di Indonesia kan 18 sampai 65 ya. Jadi kalau 58 tahun belum tua ya. Oke. Iya, benar. Jadi masih bisa ya? Masih bisa. Oke, baiklah. Mungkin kalau masih bingung nanti bisa konsultasi ya. Nah, konsultasinya di mana nanti akan kita kasih tahu. Ada Ninglita di Sidoarjo. Kalau setelah operasi porsi makan berkurang, apa nggak berbahaya buat kesehatan lainnya, dok? Justru untuk memperbaiki metabolisme tubuh ya. Makanya kan ini diindikasikan untuk pasien dengan obesitas. Oke. Jadi kan memang porsi makan kurang supaya Otomatis ya. supaya diabetes terkendali, kencing manis, jantung koroner, berat badan turun, metabolisme tubuh akan menjadi lebih baik. Jadi nggak usah mikirin berapa porsi, orang niat makannya aja udah Nggak ada berkurang gitu ya. berkurang. Oke, baiklah. Makasih Dokter Lucy dan MTB Cak Dandit tadi.
Oke, baiklah. Nah, ini waktu kita kayaknya udah mepet sekali. Mungkin closing statement, Dok, Iya. dari materi yang kita sampaikan tadi. Jadi prosedur bariatrik ini bukan suatu prosedur kosmetik ya, tapi tujuannya untuk supaya hidup lebih sehat. Turun berat badan adalah bonus seperti yang tadi Cak Agil bilang ya. Oke. Terus prosedur bariatrik ini suatu alat bantu saja, bukan instan. Jadi bukan sekali jalan langsung kurus begitu, tidak ada. Jadi butuh komitmen, butuh kerjasama, butuh perjuangan seumur hidup antara pasien dengan tim bariatrik. Oke. Nah, itu dia. Nah, ini kalau Mitra TB pingin konsultasi atau pingin tahu juga kira-kira informasi-informasi apa atau mungkin ada promo-promo khusus gitu ya, ada diskon-diskon khusus. Ini bisa langsung aja ke sosmednya Rumah Sakit Husada Utama, ada di Instagramnya. Kemudian juga WA juga boleh ya di 0878 5338 6855. Sekali lagi untuk WhatsApp-nya mungkin bisa tanya-tanya dulu 08 78 5338 6855. Karena program balon baterai hati tadi ya salah satu jenisnya, ini katanya ada diskon potongan 5 juta. Wow, luar biasa loh ya. Jadi sekali lagi untuk bisa ceknya langsung mungkin tanya-tanya, ini Miminya cepat respon ya. Ini Miminya ada di sini kayaknya. Jadi langsung aja ya ke media sosialnya tadi Rumah Sakit Husada Utama, atau sekali lagi untuk WhatsApp-nya di 0878 5338 6855. Baiklah, kalau masih bingung WA ke sini aja dulu. Nanti kita arahin ke sana ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak. Sudah mencerahkan kita. Ternyata sudah lama ya bariatrik ini. Betul. Kita taunya ya namanya juga artis ya. Dikit-dikit pasti viral. Ini kalau saya ngelakuin kayaknya nggak viral-viral deh. Nanti kita viralkan dong. Oh bisa ya? Bisa. Nggak apa-apa buat saya, yang penting saya kurus. Oke Dok, terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan dan dengan topik dan juga pembahasan yang jauh lebih bermanfaat dan juga menarik buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi, Dok. Udah siang sih. Ya, Mas, sekali lagi juga terima kasih buat Mitra TB udah dengerin dari jam 10 tadi sampai dengan sekarang. Sekalian saya mau pamit dulu. Ketemu lagi besok. Bye.